Selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah berikan kepada saya. Saya atas nama Elfrida Ledamuga, NIM 2103030086, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Baik, kali ini saya akan menjelaskan makalah yang bertema tentang kesadaran Gatgate. Pembahasan 1, latar belakang. Gatgate ini di mana-mana. Gatgate menggunakan tenaga kerja setiap pagi, mengatur hari-hari mereka terus-menerus, dan menekankan perhatian mereka. Malam hari sebagian besar diisi oleh banyak Gatgate, streaming film televisi pintar atau menjelajahi YouTube di tablet, dan bahkan pertemuan tatap muka di fasilitasi aplikasi Hookup. Ada peningkatan tablet, bahkan pertemuan tatap muka flash aplikasi Hookup, ada peningkatan integrasi Gatgate dan mikroprosesor, perangkat lunak dan jaringan di mana-mana yang menempatkan tubuh otak-otak berdekatan dengan Gatgate ini. Tetapi mereka juga terbuka koneksi dengan totalitas tertinggi. Dengan lain, seluruh planet ini meluncurkan iPhone pada 9 Januari 2007 adalah momen penting dalam sejarah Gatgate. Perangkat ini tidak melakukan apa-apa pun yang terdampak baru di sana, dan sebelumnya telah banyak perangkat untuk mengarahkan, berkomunikasi, mendengarkan musik, menghibur, mendidik, dan sebagainya. Tetapi tidak menempatkan semuanya bersama-sama perangkat dan sama-sama dengan layar sentuh, antara tatap muka pengguna grafis yang intuitif, dan di samping teknologi yang dapat diunduh di aplikasi masih baru, itu membuat suatu yang nyata terkenal, tetapi hanya samar-samar intuisi. Kehidupan manusia modern adalah kehidupan Gatgate. Saat memperkenalkan iPhone baru dalam kehidupan manusia, Hackworth 2007 Keynote pidato, Steve Jobs memberitahu audiens yang sangat bermanfaat bagi setiap sekali dalam sementara produk revolusioner yang mengubah segalanya. Dalam keadaan normal, pengumuman seperti yang dapat dibuat, Jobs yang menikmati sedikit ironi dramatis, yang mengukuhkan 3 produk baru: iPad layar lebar dengan kontrol sentuh, ponsel revolusioner, dan terobosan komunikasi internet penyangga Tions, mengingatkan peluncuran produk yang banyak diikuti oleh Jobs, penonton, dan semua orang yang terkait sangat menyadari lelucon itu. Kesadaran Gatgate di publik terintegrasi dan dapat diakses, dan user-friendly dengan cara yang baru bagi masyarakat konsumen. Promosi perjualan yang tersasar yang membuat perangkat ini tampak semakin inovatif dan semakin diinginkan. Dia menempatkan dirinya setengah jalan antara peran, pembuatan, dan penggemar. Yang paling langsung mencolok, terbungkus dalam tubuh kita pertama kali terungkap dalam presentasi itu. Lebih tahu tablet telah disalin dan di seluruh sektor fitur yang terungkap dalam presentasi itu. Lebih tahu tabletnya yang sangat cepat, konektivitasnya, sensor tambahan, dan kapasitasnya lebih besar. Variasinya lainnya di Gatgate ini berupa perusahaan telah menjamur seperti tablet, jam tangan pintar, dan lain sebagainya. Tapi terlepas dari semua itu, dan bahkan sebagai perangkat ini telah menyebar menjadi di mana-mana, inti dari ide yang terhubung dengan perangkat digital multifikasi sebagai besar tetap tidak berubah. Tapi apa yang benar-benar menjadikan iPhone sebagai Gatgate? Ini tentunya berarti dan menanyakan apa sebenarnya yang kita maksud dengan Gatgate. Kelihatannya secara kultural dan naluri benar untuk menyebut hal-hal sebagai Gatgate, dan bahwa penyangga digital kontemporer yang dibahas atas dianggap demikian. Jadi, misalnya, kami memiliki program televisi seperti Gatgate Show di Inggris, di mana serangkaian elektronik konsumen semacam ini
dipamerkan dan didiskusikan atau stepwap seperti gadget yang melakukan hal serupa meskipun pada tingkat yang lebih serius dan teknis. Namun ada lebih dari sekadar elektronik konsumsi gadget. Gadget sebagai kiasa budaya jauh melampaui dan jauh lebih tua dan jenis teknologi. Definisi yang diberikan oleh Oxford English Dictionary, small perangkat alat untuk mekanis dan elektronik, terutama yang cerdik atau baru status small, yang membantu tetapi tampaknya tidak cukup untuk melengkapi arti penuh dengan pengenuan istilah. Gambar dan ide gadget memiliki panjang dan garis keturunan yang kuat. Desain helikopter Leonardo da Vinci misalnya beri kami semacam gadget abstrak yang teknis awal yang memberikan kapasitas yang baru dan melakukan dengan cara yang sangat cerdas. Variasi gadget meliputi budaya modern. Gadget James adalah salah satu contoh penting-penting perangkat sebangunan yang untuk menyelamatkan pada saat-saat penting. Lagi, alam semesta fiksi ilmiah memberikan banyak gadget, termasuk Dr. Siapa Abang Sonic yang perangkat dapat diklasifikasi secara ajaib untuk berprestasi pada teknologi. Antara bintang apapun sekali lagi memberikan dokter dengan kapasitas untuk memberikan dari segala macam situasi rumit. Kesadaran gadget, fiksi ilmiah semacam itu telah dicocokkan dengan sejumlah item dunia nyata. Sekilas melalui katong The Sharp Image untuk kacamata anti penuaan inframerah untuk membuat setiap pencinta gadget. Lebih tingginya di sini antara kejeniusan, kebaruan, kebodohan, dan tidak berguna, kenyamanan, tetapi satu dengan perubahan dunia berdampak ketika elemen kapasitas dan konektivitas manusia benar-benar tingkat, atau setidaknya digeser dan kalibrasi untuk di dalam hal itu. Gadget memiliki elemen penting dan kemajuan tentang mereka, bahkan jika kadang-kadang melakukan sedikit kebodohan atau lebih buruk. Karena itu selalu ada sudah dan sesuatu yang sedikit menyeramkan suatu dan tersembunyi di gadget. Kami tidak pernah tahu cara kerjanya, potensi kesalahannya untuk mengecewakan kita pada saat yang paling buruk selalu ada. Selalu ada kesempatan bahwa mereka menyimpan kekuatan tersembunyi, siap untuk dicuci otak dan kita kendalikan perilaku kita, atau dikurangi kita untuk menjadi korban kejahatan dan dirancang usang yang sebagai gandum sederhana untuk pabrik kapitalis. Tujuan gadget adalah bagian yang sebagian besar istilah di manusia dan sering kali istilah sayang untuk mengacu pada hal-hal yang dicinta dan digunakan entah bagaimana sedikit ajaib tetapi justru sangat praktis dalam berbagai cara, dan itu juga memicu imajinasi termasuk unsur ketakutan. Dengan demikian gadget adalah hal yang memiliki banyak sisi yang pasti sedikit kabur dan sekitar tetapi ini adalah karakter yang ingin saya bicarakan. Saya juga tertarik pada gadget karena mengingat sementaranya masyarakat modern, ekonomi dan budaya, apa yang kita lakukan dengan mereka sebagai aktif agen. Warga negara pekerjaan akan memiliki dampak besar di masa depan. Hal ini berarti melihat tempat soal dan ekonomi mereka, bagaimana memfungsi dalam hubungan dengan politik dan kekuasaan, terutama dalam hubungan pemikiran, kemauan, dan tindakan kolektif. Definisi tentang gadget mencakupi gagasan bahwa mereka adalah perangkat dengan tujuan masing-masing menjadi perangkat mesin kecil dengan tujuan tertentu. Tujuannya adalah istilah yang meresahkan dan diperdebatkan dalam konteks ini. Manfaat gadget secara umum. Gadget bisanya didefinisikan sebagai perangkat elektronik dengan penggunaan yang praktis, memiliki fungsi khusus. Fungsinya bisa sebagai media mempermudah pekerjaan, alat komunikasi ataupun sebagai media hiburan lain-lain dan sebagainya.
Gadget bisa pula dikategorikan sebagai perangkat elektronik portable. Pembahasan 2. James Bond adalah salah satu contoh penting perangkat seberguna yang datang untuk menyelamatkan pada saat-saat penting. Lagi, alam semesta fix ilmiah yang memberikan banyak gadget, termasuk dokter, perangkat yang dapat dikolaborasikan secara ajaib untuk berkolaborasi pada teknologi antara bintang apapun, sekali lagi memberikan dokter dengan kapasitas yang melarikan diri dengan segala macam situasi rumit. Kedua, mendapatkan tentang gadget. Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa gadget tersebut sebagai ancang, salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur kebaruan. Artinya hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis. Baik, terima kasih Bapak.